Ya, terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, wajah Bumi Cendrawasih atau Papua berubah signifikan dibanding satu dekade lalu. Dalam satu dekade terakhir ini, pemerintah telah banyak melakukan pembangunan di Papua hingga Papua saat ini menjadi lebih modern dan lebih maju. Serta pemirsa, bagaimana sebenarnya perkembangan Papua di berbagai sektor oleh pemerintah selama 10 tahun terakhir. Saat ini sudah bersama dengan kita Deputi 5 Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM Kantor Staf Presiden, Bapak Theo Fransus Litaai. Selamat malam Pak Theo. Selamat malam, Mbak Mona. Baik, Pak Theo, terima kasih banyak sudah bergabung dan berkenan untuk dialog pada Kominfo Newsroom pada malam hari ini, Pak Theo. Ini kita membahas Siap. mengenai hal yang sudah dibangun oleh pemerintah, infrastruktur, segala macam perkembangan yang ada di Papua. Kita mengetahui, Pak Theo, bahwa pemerintah ini secara merata dan bertahap serta konsisten untuk membangun Papua di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur jalan, telekomunikasi, bidang kesehatan, hingga pendidikan. Lalu Pak Theo, sebelum kita membahas apa kira-kira rencana ke depannya di tahun 2024 ini akan dilakukan di Papua, hingga akhir tahun 2023 lalu, apa saja nih Pak perkembangan yang telah terjadi di Papua, Pak Theo? Untuk 2024 ini, pemerintah mempersiapkan pelaksanaan program induk percepatan rencana induk percepatan pembangunan Papua atau RIPPP, RIP 3. Nah, RIP 3 ini merupakan satu gabungan atau konsolidasi dari sekitar 47 kementerian dan lembaga di Indonesia yang akan bersama-sama untuk melaksanakan pembangunan di Papua. Dan oleh karena itu kita bisa melihat bahwa komitmen pemerintah itu sangat besar sekali ya, khususnya Bapak Presiden Jokowi di dalam kebijakan pembangunan. Beliau selalu menuntut atau mengarahkan agar kementerian dan lembaga menggunakan cara-cara baru, menggunakan pendekatan baru. Karena selama ini dilihat, mungkin kalau cara yang lama, Papua itu sulit maju. Ya, dia mengalami ketertinggalan yang cukup dalam, dan oleh karena itu perlu diambil cara-cara baru. Dan salah satu cara baru yang diperkenalkan oleh Bapak Presiden yaitu menggunakan pendekatan antropologis, kemudian pendekatan evaluatif, di mana Presiden berkali-kali datang ke Papua untuk mengecek, memeriksa kemajuan pelaksanaan pembangunan di Papua. Ini satu cara yang baru. Dan hal itu menempatkan Papua sebagai pusat dari visi pembangunan Presiden Jokowi, yaitu visi Indonesia sentris yang dicanangkan di Papua, di mana prioritas pembangunan tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga di wilayah-wilayah yang jauh dari perbatasan. Nah, karena melihat bahwa Pulau Papua itu sangat besar, ya ini merupakan salah satu pulau terbesar di dunia, maka kemudian salah satu arahan dari Bapak Presiden pada tahun 2022 itu sudah mengarahkan agar dilakukan penataan daerah. Ya. Maka sekarang kita lihat di Papua itu dari yang semula hanya ada 2 provinsi, sekarang menjadi 6 provinsi itu Mbak Mona. Jadi ada tambahan 4 provinsi yang baru. Dulu kita hanya kenal Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Sekarang ada Provinsi Papua yang sisa dari Provinsi Induk, kemudian Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, kemudian Papua Barat yang merupakan sisa dari Provinsi Induk, dan Provinsi Papua Barat Daya. Kemudian secara kerangka kebijakan nasional, ini belum pernah ada daerah yang memperoleh perhatian yang begitu luas seperti yang dialami oleh Papua. Dan kita bisa melihat dari kerangka kebijakan yang ada, yaitu bahwa Presiden memberikan perhatian kepada
pendekatan kesejahteraan dalam pembangunan. Ya, jadi Papua tidak hanya kalau zaman dulu kita lihat sebagai wilayah ya pendekatan keamanan, kalau dalam masa ini sudah menjadi pendekatan kesejahteraan. Ya, mulai dari penerapan Impres nomor 9 tahun 2017 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, dilanjutkan dengan Impres 9 tahun 2020 yang merupakan pembaruan, lalu Kepres 20 tahun 2020 tentang Dewan Pengarah dari pelaksanaan Impres ini. Kemudian kita lihat pada tahun 2021 ada revisi Undang-Undang Otsus, di mana di dalamnya itu berkaitan dengan 3 hal yang penting, yaitu mekanisme baru pendanaan Otsus. Ya, bila dulu dia dikirim, ditransfer ke provinsi, kemudian provinsi membagi ke daerah-daerah. Sekarang dengan mekanisme baru dari pusat itu dana transfer langsung ke kabupaten kota, sehingga diterima secara utuh. Kemudian yang kedua ada penguatan demokrasi di Papua, ya, dalam peraturan yang baru itu ada penguatan demokrasi di Papua. Selama ini kan orang mengeluh karena katanya kalau pemilu itu biasanya yang dipilih itu tidak selalu orang asli Papua, dan bahwa keterwakilan orang asli Papua di dalam di dalam DPR itu seringkali kurang. Maka di dalam undang-undang yang baru itu diatur bahwa ada anggota yang dipilih, tapi hanya 75%, sementara 25%-nya adalah diangkat. Dan diangkat ini dari orang asli Papua, baik mewakili adat maupun mewakili perempuan. Nah, ini juga satu hal yang penting, yaitu mewakili kaum perempuan. Ini untuk pertama kalinya kaum perempuan terwakili secara nyata di dalam lembaga legislatif dan diamanatkan secara khusus. Jadi kita bisa melihat bahwa lembaga-lembaga legislatif di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota semuanya ada keanggotaan kaum perempuan yang dijamin oleh undang-undang. Ya, berarti memang ini kita lihat cara baru yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo itu lebih kepada pendekatan dan juga pengawasan secara berkala begitu Pak ya, kita melihat bagaimana perkembangan yang ada saat ini di Papua. Baik Pak Theo, kalau untuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memastikan akses telekomunikasi terhubung sampai ke kedalaman Papua sendiri itu seperti apa Pak Theo? Itu yang dilaksanakan dengan mengembangkan infrastruktur yang terbagi dalam dua jenis, Mbak Mona. Ada infrastruktur dasar, itu kita lihat itu jalan, jembatan, ya, serta bangunan-bangunan sekolah, pasar, rumah sakit dan puskesmas gitu. Kemudian ada infrastruktur digital, Mbak. Infrastruktur digital ini di dalamnya penetrasi internet ke wilayah-wilayah sampai ke level kampung, atau kalau di Jawa disebut desa, ya. Jadi ini hal yang menjadi perhatian dari pemerintah. Dari pemerintah. Baik. Yang tidak boleh luput juga dari perhatian pemerintah Pak Theo, ini bukan hanya di Papua tapi di berbagai daerah lainnya di Indonesia. Hanya masyarakat sekarang kan kita sudah ada media sosial begitu Pak ya. Kita sudah bisa melihat perkembangan di satu daerah termasuk di Papua. Nah, yang sering menjadi perhatian dari masyarakat bagaimana perkembangan fasilitas pendidikan dan juga kesehatan yang ada di Papua hingga saat ini. Apa yang menjadi fokus pemerintah dan seperti apa upaya yang kita lakukan ini Pak untuk meningkatkan dua sektor tersebut? Jadi untuk dua sektor ini, kalau kita lihat dalam rencana induk percepatan pembangunan Papua, itu masuk di bawah tema Papua Sehat dan Papua Pintar atau Papua Cerdas. Dan dua tema ini merupakan prioritas utama dari rencana induk
percepatan pembangunan Papua. Eh, dan pemerintah dalam hal ini mengembangkan tidak hanya dari segi infrastruktur, tetapi juga dari segi sumber daya manusia. Oleh karena itu, kita lihat bahwa saat ini em, selain ada beasiswa yang diberikan melalui pemerintah daerah, jadi pemerintah daerah di Papua, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, mereka juga mengalokasikan untuk beasiswa eh, bagi anak-anak untuk bisa melakukan pendidikan. Tapi pemerintah pusat itu juga mengadakan program-program beasiswa khusus. Jadi untuk pendidikan sekolah menengah itu ada program yang namanya ADEP. Jadi afirmasi pendidikan menengah, di mana para murid dibawa untuk bersekolah di sekolah-sekolah yang bagus yang ada di berbagai pulau di Indonesia, dan mereka menempuh pendidikan di situ didampingi oleh orang tua asuh dan para guru. Dan ini sudah berjalan selama beberapa tahun dengan alumni di atas dari 6.000 orang sampai dengan saat ini. Dan kemudian di tingkat pendidikan tinggi itu ada afirmasi pendidikan tinggi atau beasiswa ADIP namanya. Dan sekarang ada beasiswa yang disediakan untuk studi lanjut juga, dan itu khusus untuk orang Papua. Namanya beasiswa LPDP Afirmasi, ya, LPDP Afirmasi Papua. Nah, di sini calon mahasiswa dari Papua itu bisa melakukan studi di dalam maupun di luar negeri. Dari Kementerian Kesehatan itu juga ada beasiswa khusus sekarang yang disediakan bagi dokter Papua, ya. Jadi di mana di situ pendidikannya dikhususkan untuk pendidikan dokter spesialis. Jadi pendidikan dokter spesialis sekarang juga didukung oleh Kementerian Kesehatan secara khusus. Kebetulan kami di kantor staf Presiden diminta untuk melakukan koordinasi bersama pada waktu perumusan dari kebijakan ini, dan sekarang kami lihat itu sudah dilaksanakan. Baik Pak Theo, berarti dari dua sektor ini, kesehatan dan juga pendidikan, salah satu yang difokuskan oleh pemerintah untuk perkembangan di Papua adalah peningkatan kualitas sumber daya manusianya, begitu Pak ya. Satu lagi Pak Theo, tadi Bapak di awal sudah menyebutkan bahwa pemerintah pusat begitu ya, pemerintah di Indonesia memberikan ruang juga untuk putra-putri Papua berkontribusi di parlemen. Nah, selain itu Pak, apalagi langkah yang kita lakukan agar masyarakat di Papua ini bisa berkontribusi juga melibatkan masyarakat Papua dalam pembangunan di Papua. Mungkin kita juga mengajak mereka dalam penyusunan rencana beberapa tahun ke depan, atau seperti apa Pak Theo? Iya, jadi untuk itu dalam perumusan semua rencana tadi itu melibatkan Badan Percepatan Pembangunan Papua dalam rangka otonomi khusus Papua, ya, di mana di dalamnya itu ketua pengarahnya itu adalah Bapak Wakil Presiden, kemudian anggotanya itu Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, dan 6 orang perwakilan dari masing-masing provinsi di Papua. Nah, mereka yang melakukan koordinasi dan konsolidasi program bersama dengan pemerintah daerah. Jadi memang dilakukan perencanaannya bersama dengan pemerintah daerah di Papua. Baik, adanya badan pengarah gitu ya Pak di Papua, dan ini juga diketuai langsung oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Baik, Pak Theo, satu hal lagi Pak, kita ingin closing statement dari Pak Theo untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk Papua, memberikan layanan, memberikan fasilitas untuk perkembangan Papua yang lebih baik lagi. Silakan, mungkin singkat saja Pak Theo. Dapat kami katakan bahwa pemerintah melaksanakan pembangunan di Papua saat ini dengan menggunakan pendekatan dan strategi yang baru yang diharapkan lebih efektif untuk menghasilkan lompatan kemajuan
kesejahteraan bagi rakyat Papua, bagi rakyat di Indonesia, di wilayah Papua. Ini dalam rangka pemerataan pembangunan karena em, Papua membutuhkan satu pendekatan pemerataan pembangunan dan sebagaimana yang ditegaskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo bahwa pembangunan Indonesia saat ini bukan lagi Jawa sentris, tapi Indonesia sentris dan tanah Papua menjadi prioritas pembangunan. Demikian, Mbak Mona. Baik, berarti sekali lagi kita melihat di sini beda lokasi, beda wilayah, beda juga pendekatan yang dilakukan pemerintah, tapi tujuannya sama untuk meningkatkan kesejahteraan di wilayah tersebut. Pak Theo, terima kasih banyak sudah memberikan informasi Terima kepada kasih, pemirsa Mbak JPR Mona. TV. Ya, bagaimana perkembangan di Terima Papua kasih, saat pemirsa ini. sekalian. Baik, terima kasih Pak Theo. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Ya, pemirsa, itulah dialog kita pada program Kominfo Newsroom malam hari ini. Usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.